Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas MN22D, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Kali ini, kami akan menjelaskan mengenai manajemen persediaan, yaitu analisis ABC, EOQ atau Economic Order Quantity, Safety Stock, dan Reorder Point. Kami menganalisis pada warung Al-Hikmah UBP. Untuk anggota kelompoknya terdiri dari 2 orang, yaitu saya, Maila Heronisa, dan Zahira Sifa Nur Fatimah. Pentingnya manajemen persediaan tidak hanya untuk perusahaan-perusahaan yang besar, tapi berlaku juga untuk perusahaan yang relatif kecil, seperti warung Al-Hikmah ini. Menurut Kasmir tahun 2018, pengelolaan persediaan yang baik pada usaha kecil dapat membantu menjaga ketersediaan barang yang dibutuhkan konsumen, menghindari kerugian akibat barang rusak atau kadaluarsa, serta mengatur penggunaan modal secara lebih efisien. Hal ini menjadi penting karena warung pada umumnya memiliki keterbatasan modal, ruang penyimpanan yang biasanya tuh sempit, terus tenaga kerja yang sedikit. Nah, sehingga kesalahan dalam mengelola persediaan itu dapat berdampak langsung terhadap kelangsungan usaha. Selanjutnya di sini ada gambaran dari objek penelitian. Ada profil perusahaan, yaitu warung Al-Hikmah UBP, nama dari usaha tersebut, termasuk dalam usaha mikro di bidang perdagangan eceran. Jenis usaha ini bergerak pada penjualan berbagai kebutuhan sehari-hari secara langsung kepada konsumen akhir, seperti makanan ringan, minuman, kebutuhan pokok, serta produk pendukung lainnya. Nah, berlokasi di Jalan Ronggo Waluyo, tepat di depan Universitas Buana Perjuangan Karawang, serta memiliki 4 orang karyawan. Lalu di sini ada proses operasional dari warung Al-Hikmah UBP. Yang pertama itu ada pengecekan stok, terus lanjut penerimaan barang, selanjutnya penjualan ke konsumen, lalu dicatat pencatatan dan dilakukan evaluasi stok. Selanjutnya, jenis persediaan yang digunakan. Persediaan yang digunakan yaitu finished goods atau barang jadi, merupakan jenis persediaan utama. Finished goods adalah barang jadi yang siap dijual kepada konsumen. Berdasarkan gambar persediaan, hampir seluruh item termasuk dalam kategori kayak misalkan ada rokok, makanan ringan, minuman, obat-obatan ringan, dan produk kebutuhan harian lainnya. Barang tersebut dibeli dari pemasok dan langsung dijual kembali tanpa adanya proses produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahira Sifa Nur Fatimah. Di sini saya akan mempresentasikan slide selanjutnya. Selanjutnya itu ada pengumpulan dan pengolahan data. Nah, di sini itu ada tabel 1, yaitu ada tabel rokok, yaitu ada nama itemnya dan harga per unitnya. Di sini ada tabel rokok, itu berarti ada bermacam-macam rokok. Yang pertama itu ada Surya 16. Dari itemnya tuh ada nama itemnya kayak bermacam-macam, Surya 16, GF 12, GG merah 12. Terus ada harga per unitnya, yaitu kalau misalnya Surya 16 itu 33.900, kalau GF 12 itu ada 25.000, GG merah 12 itu ada 14.500. Nah, di sini ada pemakaian atau penjualan bulanan. Kalau Surya 16 itu ada 25, GF 12 ada 20, GG merah 12 itu ada 30. Lalu ada jumlah persediaan saat ini. Surya 16 itu ada 16, GF 12 itu ada 20, GG merah 12 itu ada 19. Lalu selanjutnya ada lead time pemesanan. Lead time pemesanannya itu ada dua semua. Selanjutnya yaitu ada
tabel dari makanan. Di sini sama juga ada nama item, harga per unit, pemakaian atau penjualan bulanan, ada jumlah persediaan, lalu ada lead time pemesanan. Untuk makanan itu seperti kayak makanan ringan gitu, kayak Choco Pie, Nexstar campur sama sari gandum. Nah, tabel selanjutnya itu ada tabel sampel dan pembelian lainnya. Sama saja seperti yang tadi, ada nama item, harga per unit, pemakaian petunjuk atau bulanan, jumlah persediaan saat ini, dan lead time-nya. Untuk tabel 4 ini ada Country Swallow, terus ada Kiss Spray, terus ada spon busa. Untuk harga per unitnya itu ada Camper itu ada 3.750, untuk Kiss Spray itu ada 4.000, untuk spon busa itu ada 2.000. Untuk pemakaian penjualannya yaitu pemakaian penjualan bulanannya itu Camper Slow itu ada 7, Kiss Spray itu ada 14, spon busa itu ada 23. Untuk jumlah persediaannya itu Camper itu ada 7, Kiss Spray itu ada 14, spon busa itu ada 23. Untuk lead time pemesanannya masih sama, yaitu ada 2. Nah, untuk selanjutnya itu ada tabel 5, ada kerupuk dan lainnya. Ini sama seperti yang tadi, untuk ada kerupuk Sigma, kerupuk Sari Gurih, ada Azka Jaya. Nah, selanjutnya ada di tabel mix, yaitu tabel macam-macam, tabel 6, yaitu ada top aren itu kopi, ada Gatsby itu untuk penata rambut buat cowok, lalu ada pomade. Ini untuk harga per unitnya itu ada 1000, top aren itu ada 1100, Gatsby itu ada 750, pomade itu ada 1000. Terus untuk pemakaian penjualan bulanannya itu ada top aren itu ada 124, sedangkan Gatsby itu ada 91, pomade itu ada 36. Terus untuk jumlah persediaan saat ini top aren itu ada 124, Gatsby ada 91, pomade ada 36. Untuk lead time pemesanannya itu sama. Selanjutnya ada tabel mix lagi, campuran dari tabel 7, yaitu ada Mama Lemon, harga per unitnya 1.300, pemakaian penjualannya itu ada 40, jumlah persediaannya itu ada 40, lead time pemesanannya ada 2 bulan juga. Terus ada kecap Bango, harga per unitnya 822 perak, pemakaian penjualan bulanannya itu ada 116, jumlah persediaannya juga ada 116, lead time pemesanannya ada 2. Selanjutnya yaitu ada biaya persediaan. Biaya persediaan itu ada berbagai macam, ya ada 3 macam. Yang pertama ada biaya pemesanan, yang kedua ada biaya penyimpanan, yang ketiga ada biaya kekurangan. Biaya pemesanan yaitu ordering cost, kondisi lapangan, warung Al-Hikmah, pemesanan langsung ke agen terdekat, ongkir jarang ada. Biaya utamanya yaitu ada bensin pemesanan yaitu ada 12.000, administrasi atau komunikasi itu ada di 5.000, jadi biaya pemesanan 17.000 per pesan. Terus ada biaya penyimpanan yaitu carrying cost, kondisi lapangan disimpan di etalase atau lemari warung, risiko rusak kecil tapi ada risiko basi, kemasan rusak atau dan modal tertahan. Carrying cost-nya 10% dari harga per tahun. Lalu selanjutnya ada biaya kekurangan, shortage cost, kondisi lapangan jika stok habis, pelanggan pindah ke warung lain, kehilangan keuntungan dan loyalitas, kerugian per kekurangan 1.000 per bungkus. Selanjutnya terdapat analisis ABC. Langkah pertama dari analisis ABC dilihat dari data yang tersedia oleh perusahaan, yaitu warung Al-Hikmah UBP. Langkah pertama kita hitung dulu volume tahunannya. Untuk mencari volume tahunan yaitu harga dikali jumlah kebutuhan tahunan. Di sini misalkan di tabel 1 rokok, di sini sudah tersedia harganya dan kebutuhan. Untuk menghitung volume tahunan kita butuh kebutuhan tahunan terlebih dahulu. Nah, untuk menghitungnya kebutuhan tahunan, caranya yaitu pemakaian bulanan dikali 12 dulu. Nah, hasilnya segini, 300, 360. Selanjutnya
kita hitung ke volume tahunan. Untuk menghitungnya, harga dikali kebutuhan tahunan, berarti harga tersebut misalkan Surya 16 33.900 dikali dengan kebutuhan tahunannya 300, hasilnya 1.170.000. Kemudian kita urutkan terlebih dahulu analisis ABC-nya dari kelompok kelas A, B, dan C. Kalau kelas A itu item dengan nilai persediaan yang paling tinggi, sekitar 70% dari total nilai. Jumlahnya sedikit dan memerlukan pengawasan serta pencatatan yang ketat karena investasinya yang besar. Selanjutnya kalau kelas B itu item dengan nilai menengah, sekitar 20% dari total nilai. Jumlah dan pengendaliannya berada di antara kelas A dan C, membutuhkan pengawasan dan perhitungan yang cukup teliti. Terus kemudian untuk kelompok kelas C itu item dengan nilai persediaan yang paling rendah, sekitar 10% dari total nilai. Jumlahnya banyak dan dapat diawasi secara sederhana tanpa pencatatan formal yang ketat. Jadi dalam tabel ini ada 9 tabel. Yang pertama itu ada tabel rokok. Tabel pertama itu rokok. Jadi cara menghitungnya kita kelompokkan dulu dari kelas A sampai ke kelas C. Kelas A, kemudian kelas B, kemudian ke kelas C. Lalu volume tahunannya itu seperti yang di langkah yang awal tadi. Sudah ketemu volume tahunnya, kita taruh di sini. Lalu untuk menghitung volume tahunan kumulatifnya dari yang baris pertama yang nama barangnya GF Kaleng, itu volume tahunannya itu 11.880.000. Terus volume tahunan kumulatifnya itu menghitungnya itu disatuin, jadi GF Kaleng tetap volume tahunan kumulatifnya karena dia di urutan pertama. Selanjutnya itu ditambah di volume tahunan yang Surya 16, jadi 11.880.000 itu ditambah 10.170.000, hasilnya ditaruh di volume tahunan kumulatif yaitu sebesar 2.050.000. Selanjutnya ditambah lagi ke LA Ice Purple yaitu 7.944.000, jadi hasilnya 22 juta ini ditambah 7.944.000, hasilnya itu 2.994.000 kayak gitu untuk perhitungannya. Nah, untuk presentasi kumulatifnya 8% ini, 15% ini dari mana? Cara menghitungnya itu dari volume tahunan, yaitu misalkan ini dari GF Kaleng, yaitu volume tahunannya 11.880.000 dibagi total volume tahunan kumulatif yang paling bawah ini, hasilnya itu 142.101 dibagi itu lalu dikali 100%, hasilnya 8%. Jadi harus dihitung satu-satu dulu, lalu nanti ditambah-tambah juga seperti Nah, jadi yang untuk tabel rokok ini udah dihitung sampai 100% dari kelas A sampai ke kelas C. Di kelas A itu ada GF Kaleng, Surya 16, LA Ice Purple, GF 12, Milk 12, Samsung Refill. Nah, sampai ke yang C itu GG Deluxe 16.
Terus selanjutnya tabel 2 makanan juga seperti itu cara menghitungnya. Nah, dari kelas A kita urutin dulu dari kelas A sampai kelas C-nya, lalu dihitung seperti itu. Volume tahunannya, terus volume tahunan kumulatifnya dijumlahkan, terus lalu persentase kumulatifnya dimulai dari volume tahunan dibagi total dari volume tahunan kumulatif dikali 100%. A-nya itu ada Oreo bolu soft cake paling awal sampai yang kelas C-nya itu ada Imperial. Terus tabel 3 obat-obatan, kelas A-nya itu komik dari yang paling awalnya, terus sampai kelas C-nya itu di geliga kecil. Terus untuk tabel 4 sampo ada di Sunsilk campur, sampo dan pembersih lainnya ya. Ada di Sunsilk campur, dan yang paling terakhir itu ada di conditioner, Pantene conditioner. Selanjutnya tabel 5 itu ada kerupuk Yas Putra, dan yang terakhir itu kelas C itu ada PG. Terus tabel 6 mix 1 itu ada ABC susu di urutan kelas A1, dan kantong 28 itu di urutan C. Terus mix 2 itu ada Sasa 5000 di kelas A, C-nya itu ada Pampers S. Terus kemudian ada mie dan lainnya, itu urutan pertama ada pop mie ayam bawang urutan kelas A pertama. Kemudian kelas C-nya itu ada kacang kor. Kemudian tabel 9 yang terakhir itu minuman, ada Krating Deng di kelas A. Terus kemudian yang paling kelas C-nya paling akhir itu ada Orange Water. Kemudian di sini terdapat diagram Pareto. Jadi di sini ada nama-nama barangnya, terus untuk tingkat volume tahunannya di sini ini nilainya. Dan di sini yang oranye ini persentase kumulatifnya, karena di sini nilainya. Tabel selanjutnya yaitu ada perhitungan ekonomi order quantity atau yang biasa disebut EOQ. Di sini ada tabel rokok yaitu Surya 16 itu harganya di 33.900. Terus untuk kebutuhan tahunannya itu ada 300. Untuk order cost-nya itu ada CO-nya itu ada 17.000. Lalu ada holding cost-nya CH 10% harga ada di 3.390. Lalu di EOQ-nya itu EOQ per unitnya itu ada 54.853. Lalu ada frekuensi pemesanan berapa kali dalam setahun itu ada 5. Lalu ada jarak waktu kerja atau pakai 300 hari yaitu ada 55 juga. Di sini ada tabel rokok. Yang kedua itu ada tabel makanan. Tabel makanan itu untuk itemnya ada Chocopai, harganya itu ada 1.750. Untuk kebutuhan tahunannya itu ada di 408. Untuk orderin cost atau CO-nya itu ada 17.000. Untuk holding cost-nya itu ada 175. Untuk EOQ-nya itu ada 282. Untuk frekuensi pemesanan berapa kali dalam setahun itu ada 1. Untuk jarak waktunya itu ada 207 dan selanjutnya. Lalu selanjutnya ada tabel 3 yaitu ada tabel obat-obatan. Di sini ada antangin cair yaitu harganya itu 3.000, kebutuhan tahunannya itu 468, ordering cost-nya itu 17.000, holding cost-nya itu 300, EOQ-nya itu 230, frekuensi pemesanan berapa kali dalam setahunnya itu ada 2, jarak waktu hari kerja pakai 300 hari yaitu ada 148 dan seterusnya.
Tabel selanjutnya itu ada sampo dan pembersih lainnya. Untuk itemnya itu ada kamper, harganya itu 3.750. Untuk kebutuhan tahunan ini ada 24. Untuk order costnya itu ada 17.000, holding costnya itu ada 375, EOKI nya itu ada 87, frekuensi pemesanan berapa kali dalam setahunnya itu ada 1,0. Untuk jarak waktu hari kerja pakai 300 hari yaitu ada 312. Selanjutnya ada tabel kerupuk dan lainnya. Untuk kerupuk Sigma itu harganya itu 1.600. Untuk kebutuhan tahunannya ada 48. Untuk order costingnya itu ada 17.000. Untuk holding costnya itu ada 160. Untuk EOKI-nya ada 110. Untuk frekuensi pemesanan berapa kali dalam setahunnya itu ada 0,48. Untuk jarak waktunya itu ada 631. Selanjutnya itu ada tabel 6 mix. Yang pertama itu ada top aren, harga per unitnya 1.100. Untuk kebutuhan tahunannya itu ada 1.488. Untuk ordering costnya itu ada 17.000, holding costnya ada 110, EOKI-nya ada 678, frekuensi pemakaian dalam setahunnya itu ada 2, jarak waktunya itu ada 137. Selanjutnya yaitu ada mix lagi, tabel ke-7, yaitu ada Maxi Lemon, harga per unitnya 1.316. Untuk kebutuhan pemakaian per tahunnya itu ada 480, order costnya itu ada 17.000, holding costnya ada 132, EOKI-nya ada 352, frekuensi pemesanan dalam setahunnya ada 1, untuk jarak waktunya itu ada 220. Terus ada tabel mie, yaitu tabel 8. Untuk Indomie Iga Penyet itu ada di harga per unitnya itu ada 2.900. Untuk kebutuhan tahunannya ada 0, order costnya itu ada 17.000, holding costnya ada 290, EOKI-nya ada 0, frekuensinya ada 0, jaraknya juga ada 0. Selanjutnya ada tabel minuman. Selanjutnya mengenai perhitungan safety stock. Safety stock itu stok persediaan tambahan yang disimpan perusahaan untuk mengantisipasi ketidakpastian, kayak misalkan dari lonjakan permintaan pelanggan yang tidak terduga atau keterlambatan pengiriman dari pemasok, agar bisnis itu tuh tetap bisa beroperasi dan melayani pelanggan tanpa kehabisan stok. Jadi untuk cara perhitungannya, jadi seperti biasa tadi ada 9 tabel barang yang sudah dikelompokkan masing-masing. Jadi pertama dari itemnya dulu, terus kebutuhan tahunan. Jadi udah diketahui. Terus untuk menghitung DH-nya itu atau deviasi harian, itu caranya yaitu kebutuhan tahunan dibagi jumlah hari kerja. Jadi kita pakainya jumlah hari kerjanya itu 300. Jadi 300 dibagi 300, hasilnya deviasi hariannya 1. Selanjutnya pun begitu di GF 12, terus GG merah 12, hasilnya 1,2. Nah, untuk persen deviasinya, untuk memakai persenannya itu dilihat dari si deviasi hariannya. Jadi untuk diketahui nilainya dari mana persenannya itu, jadi ada kategori deviasi hariannya itu ada 4. Ada yang sangat tinggi, sedang, dan rendah. Nah, untuk deviasi harian dalam persennya itu, standar deviasi persennya itu 10-15% itu yang sangat tinggi. Terus untuk kategori tinggi itu 15-20%, sedang itu 20-25%, rendah itu 25-30%. Nah, nilai dari DH-nya itu
lebih besar atau sama dengan 2,0 itu yang sangat tinggi, kategori permintaannya itu sangat tinggi. Kalau deviasi hariannya 1,0 sampai dengan 2,0 itu sangat tinggi. Kalau tinggi 1,0 sampai 2,0 itu tinggi, terus kemudian 0,5 sampai 1,0 itu sedang, dan kurang dari 0,5 itu rendah, kategori permintaan yang rendah. Jadi di sini misalkan di tabel rokok yang Surya 16 itu DH-nya itu 1, nah itu di kategori 20%. 20%, 1,2 20%. Nah, untuk di kolom standar deviasinya itu DH deviasi hariannya dikali dengan persen deviasinya, yaitu jadi 1 kali 20% itu hasilnya 0,2. Selanjutnya pun seperti itu. Terus untuk lead time-nya dari yang tabel tadi, tabel yang sudah ada itu semuanya disamaratakan menjadi 2 hari atau lead time pemesanannya 2 hari. Terus kemudian untuk tabel Z-nya itu dari tingkat layanannya biasanya itu 95%, yaitu dipakainya itu jadi 1,65. Nah, untuk penghitungan safety stocknya itu Z tadi dikali dengan standar deviasi terus dikali kuadrat dari si lead time. Jadi 1,65 dikali 0,2 dikali kuadrat dari 2 itu hasilnya safety stock unitnya itu per unit hasilnya 0,47. Nah, jadi dibulatkan menjadi karena satuannya unit, jadi dibulatkan menjadi 1 unit. Yang GF12 juga sama perhitungannya. Terus untuk yang GG merah 12 jadi safety stocknya Z-nya 1,65 dikali standar deviasinya 0,24, lead time dikali kuadrat dari 2 itu lead time-nya 2 hari, hasilnya 0,56. Karena dan dibulatkan menjadi 1 karena satuannya adalah unit. Ada tabel 2 makanan juga, yaitu Choco Pie misalkan. Untuk menghitungnya tadi 1,65 dikali standar deviasinya 0,272 dikali lead time-nya itu kuadrat 2. Jadi hasilnya 0,63 dibulatkan menjadi 1 unit. Di sini ada tabel 3 obat-obatan dan seterusnya. Kemudian tabel 4 sampai dan lainnya itu ada Pampers Swallow. Safety stocknya tadi 1,65 dikali 0,08 dikali kuadrat 2, jadi hasilnya 0,20 dibulatkan menjadi 1 unit. Kemudian ini ada kerupuk dan lainnya, tabel 5 kerupuk, tabel 6 mix 1, tabel 7 mix 2, kemudian tabel 8 mie dan lainnya, tabel 9 minuman. Kemudian ada reorder point. Untuk rumusnya itu D harian dikali L terlebih dahulu, kemudian ditambah safety stocknya. Jadi safety stocknya itu dihitung terlebih dahulu untuk mendapatkan reorder point. Perhitungan reorder point. Jadi ada kotak, ada tabelnya, itu ada itemnya, terus kebutuhan tahunan, terus deviasi hariannya yang udah diketahui sebelumnya, terus lead time-nya juga sama 2 hari semuanya. Terus kemudian ada nilai dari safety stocknya. Kemudian kita cari, karena rumusnya tadi deviasi harian dikali L terlebih dahulu, maka deviasi hariannya 1 dikali L 2, jadi deviasi hariannya dikali L itu sama dengan 2. Nah, ROP unitnya berarti
deviasi hariannya dikali L udah dihitung, terus tinggal ditambah sama safety stock unitnya. Jadi 2 ditambah 0,47 hasilnya 2,47. Jadi dibulatkan ROP unitnya menjadi 2. Bentuknya sama, GF12 terus GG merah 12, DH kali L terlebih dahulu 1,2 dikali 2, jadi hasilnya 2,40. Jadi 2,40 ditambah safety stocknya 0,56, hasilnya 2,96, dibulatkan menjadi 3 unit. Kemudian yang di tabel makanan juga cukup pie, misalkan DH kali L nya 2,72 ditambah safety stocknya 0,63, jadi hasil ROP unit 3,35 dan dibulatkan menjadi 3. Selanjutnya seperti itu. Dan juga tabel obat-obatan, tabel sampo dan lainnya, kamper swallow, DH kali L nya 0,56 ditambah SS atau safety stocknya 0,20, jadi ROP unitnya 0,76 dibulatkan menjadi 1. Kemudian ada tabel 5 kerupuk dan lainnya, sama perhitungannya tabel 6 mix 1, perhitungannya juga sama, tabel 7 mix 2 sama. Kemudian ada tabel 8 mie dan lainnya, terus tabel 9 minuman. Kemudian untuk analisis sistem pengendalian persediaan, untuk karakteristik utama warung Al Hikmah UBP itu yang pertama, lead time pemesannya itu relatif singkat, jadi hampir seluruhnya itu rata-rata itu 2 hari untuk seluruh item persediaan. Kemudian yang kedua, pola permintaannya cukup stabil, terutama untuk item rokok, makanan ringan, minuman, dan kebutuhan harian yang memiliki penjualan rutin tiap bulannya. Terus yang ketiga, jumlah persediaan saat ini sebagian besar itu sama dengan pemakaian bulanan. Jadi menunjukkan bahwa warung ini belum memiliki safety stock yang besar dan cenderung melakukan pembelian rutin. Terus yang keempat, keterbatasan ruang penyimpanan karena barang disimpan di etalase dan ruang warung yang terbatas. Kemudian yang kelima, biaya penyimpanannya itu relatif kecil, namun tetap ada resiko kerusakan kemasan, kadaluarsa, serta modal usaha yang tertahan. Jadi untuk sistem pengendaliannya itu menggunakan just in time. Analisis kelayakan just in time pada warung Al Hikmah UBP ini, yang pertama itu hubungan dengan pemasok. Warung melakukan pembelian langsung ke agen atau grosir terdekat dengan frekuensi yang cukup sering. Yang kedua, stabilitas permintaan. Item-item kelas A itu berdasarkan analisis ABC memiliki tingkat penjualan yang stabil dan dapat diprediksi. Yang ketiga, biaya persediaan. Dengan menerapkan just in time ini, warung dapat menekan biaya penyimpanan dan mengurangi modal yang tertahan dalam bentuk stok, sehingga dana dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain atau penambahan variasi produk. Kemudian risiko kekurangan persediaan. Kelemahan just in time ini adalah tingginya risiko stock out, namun dengan lead time yang singkat 2 hari aja dan pemantauan stok harian, risiko ini masih dapat dikendalikan khususnya untuk item fast moving. Nah, berdasarkan hasil analisis tadi dapat disimpulkan bahwa penerapan just in time ini layak diterapkan secara terbatas di warung Al Hikmah UBP dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, just in time ini diterapkan pada item kelas A dan fast moving seperti rokok, minuman, dan makanan ringan dengan penjualan tinggi. Terus item kelas B dan C itu tetap menggunakan persediaan pengamanan atau safety stock sederhana untuk menghindari risiko kehabisan stok. Yang ketiga, pengecekan stok dilakukan secara rutin, harian atau mingguan, agar pemesanan itu dapat dilakukan tepat waktu. Yang keempat, hubungan dengan pemasok dijaga secara konsisten, sehingga keterlambatan pasokan dapat diminimalkan. Dengan penerapan just in time secara selektif ini, warung Al Hikmah UBP berpotensi memperoleh manfaat
Yang pertama itu penurunan biaya penyimpanan dan risiko barang rusak atau kadaluarsa. Yang kedua, penggunaan modal usaha yang lebih efisien. Yang ketiga, persediaan lebih terkontrol dan sesuai kebutuhan aktual. Yang keempat, kelancaran operasional tetap terjaga tanpa penumpukan stok. Selanjutnya, interpretasi hasil. Jadi tabel pertama itu rokok. Hasil analisis ABC itu menunjukkan bahwa rokok merupakan kelompok barang dengan nilai investasi persediaan terbesar. Item seperti GF Kaleng, Surya 16, LA Ice Purple, GF 12, Milk 12, dan Samsung Refill itu termasuk dalam kelas A karena memiliki volume tahunan tertinggi. Barang-barang ini memiliki tingkat perputaran cepat dan permintaan relatif stabil sehingga wajib mendapat prioritas pengendalian stok. Kekosongan pada item ini akan berdampak langsung pada penurunan penjualan harian. Sebaliknya, item seperti Nestle Menthol, GG, Deluxe 16, Samsu 12, dan Janaka Kretek termasuk dalam kelas C. Jadi item ini memiliki nilai tahunan rendah dan penjualannya itu relatif lambat sehingga perlu dievaluasi kembali jumlah pemesanannya agar tidak menimbulkan penumpukan stok. Selanjutnya, yang tabel 2 itu pada makanan. Pada kelompok makanan item seperti Oreo bolu soft cake, sari gandum 2000, nabati keju, dan Roma kelapa besar itu masuk ke kategori kelas A. Jadi menunjukkan bahwa makanan ringan dan dengan merek populer dan harga terjangkau itu memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan warung. Sementara itu, beberapa item kayak Nexstar campur mie Sor 1000, Pocky 5000, Blastos, dan Full 500 memiliki nilai pemakaian 0 dan tergolong kelas C. Kondisi ini menunjukkan bahwa barang-barang tersebut kurang diminati konsumen dan berpotensi menjadi persediaan mati atau dead stock. Yang ketiga itu tabel 3, obat-obatan. Itu pada kelompok obat-obatan, item komik, tolak angin, kayu putih 30 ml, Freshcare, dan antangin cair itu termasuk kategori kelas A. Barang-barang ini merupakan kebutuhan kesehatan yang sering dicari konsumen dan memiliki tingkat perputaran yang tinggi. Sebaliknya, item seperti kayak Geliga kecil, Caplang kecil, Herosil 50 gram, dan Listerine dewasa itu berada pada kelas C sehingga pembeliannya sebaiknya dibatasi dan disesuaikan dengan kebutuhan aktual. Kemudian tabel 4 itu ada sampo dan pewangi lainnya. Itu item seperti kayak sunsilk campur, Pantene, Tresemme, Rinso bubuk, dan Sunlight 5000 itu termasuk dalam kategori kelas A. Produk ini memiliki permintaan rutin karena merupakan kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Item dengan nilai rendah seperti Spray, Spon Kawat, Proclean pemutih, dan Pantene conditioner itu termasuk kelas C dan memerlukan evaluasi stok agar tidak menumpuk. Kemudian tabel 5 itu kerupuk dan lainnya. Kelompok kerupuk dan lainnya itu menunjukkan bahwa item kerupuk Yos Putra, keripik bawang, kerupuk Anggun termasuk kelas A karena produk tersebut sering menjadi konsumsi mahasiswa dan karena rasanya yang enak dengan perpaduan makanan lain. Item dengan permintaan rendah itu seperti kacang goreng, kerupuk sari gurih, oisi cup, kue gabin, roti makaroni Bima, PY tergolong kelas C sehingga pengadaannya tidak perlu terlalu sering. Kemudian tabel 6 mix 1 itu kelompok mix 1 menunjukkan bahwa item ABC susu, New Milk Tea, susu bubuk Bendera coklat 2000, Indocafe kopi luwak biasa, atau Aren itu termasuk kelas A karena produk tersebut sering menjadi konsumsi mahasiswa anak kos. Item dengan permintaan rendah itu seperti teh kotak, New susu 2000, hangat sari susu, jahe, Mila bubuk, dan kau tergolong kelas C sehingga pengadaannya tidak perlu terlalu sering. Selanjutnya yaitu ada tabel 7 mix 2, yaitu kelompok mix 2 menunjukkan bahwa item Sasa 5000, Racik, Bango 32.000, Sasa 1000, Masako 1000 termasuk kelas A karena produk tersebut sering menjadi konsumsi ibu rumah tangga, mahasiswa, anak kos untuk kebutuhan makanan sehari. Item dengan permintaan rendah yaitu susu Bendera Kaleng, susu 3 sapi, Sari Selasih tergolong kelas C
sehingga pengadaannya tidak terlalu sering. Sedangkan tabel 8 mie dan lainnya, yaitu kelompok mie dan lainnya, menunjukkan bahwa item pop mie, ayam bawang, pop mie kari, sedap, cup goreng termasuk kelas A karena produk tersebut sering menjadi konsumsi mahasiswa karena simpel dan praktis. Item dengan peminatan seperti Indomie kocok Bandung, Indomie seblak, sedap cup, ayam jerit tergolong kelas A karena kelas C, sehingga perdagangannya tidak perlu terlalu sering. Selanjutnya ada tabel 9 minuman. Kelompok minuman menunjukkan bahwa item seperti Kratingdaen, Degan, Golda, larutan botol, pucuk, dan Fruity termasuk ke dalam kelas A. Produk minuman memiliki perputaran tinggi karena dikonsumsi secara rutin oleh mahasiswa dan masyarakat sekitar kampus. Item dengan peminatan rendah seperti Orange Water dan U1000 tergolong kelas C sehingga pengadaannya tidak terlalu sering. Identifikasi pemborosan terkait persediaan mengacu pada 7 pemborosan Toyota. Yang pertama itu ada overproduction, pembelian berlebihan, pembelian barang yang tidak sebanding dengan tingkat peminatan terlihat pada item makanan dan mie seperti Nextar campur, Miser 1000, Pocky 5000, Indomie varian tertentu, serta beberapa kerupuk yang memiliki pemakaian 0. Kondisi ini menunjukkan adanya pembelian tanpa dasar data penjualan. Inventory, yaitu persediaan berlebihan. Persediaan berlebih banyak terjadi pada item kelas C, misalnya geliga kecil, kerupuk sari gurih, Oishi Cup, dan beberapa produk mix persediaan. Persediaan ini menyerap ruang dan modal tanpa memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan. Yang ketiga yaitu ada waiting, yaitu ataupun menunggu. Apabila item kelas A seperti Surya 16, GF Kaleng, komik, atau pucuk habis, pelanggan harus menunggu atau berpindah ke warung lain yang berpotensi menghilangkan penjual. Lalu yang keempat itu ada transportasi tidak efisien. Pembelian mendadak akibat kehabisan stok barang penting menyebabkan frekuensi perjalanan ke pemasok meningkat, terutama untuk kelompok rokok dan minuman. Selanjutnya itu ada nomor 5, overprocessing, proses berlebihan. Penataan ulang barang yang jarang terjual seperti produk kelas C memerlukan waktu tambahan karyawan tanpa memberikan nilai tambahan. Lalu nomor 6 ada motion, gerakan tidak perlu. Penumpukan barang dengan perputaran rendah menyebabkan karyawan sering memindahkan atau mencari barang di rak penyimpanan. Yang ketujuh ada defects, barang rusak atau kadaluarsa. Resiko kerusakan dan kadaluarsa paling besar terjadi pada makanan ringan dan obat-obatan dengan penjualan rendah, seperti produk snack tertentu dan obat dengan pemakaian minim. Selanjutnya yaitu ada konflik kepentingan persediaan antar fungsi. Konflik kepentingan persediaan di warung Al-Hikmah UBP dapat dilihat dari sudut pandang kelompok barang dan fungsi yang terlibat. Pemilik warung cenderung ingin menyimpan stok rokok dan minuman populer seperti Surya 16, LAI Sparkle, GF Kaleng, Pucuk, dan Kratingdaen dalam jumlah besar agar tidak kehabisan stok. Namun dari sisi keuangan, penyimpanan berlebihan barang-barang tersebut menyebabkan modal tertahan. Karyawan operasional lebih mengutamakan ketersediaan barang di etalase, khususnya untuk item dengan peminatan tinggi. Sebaliknya, fungsi pengelolaan modal perlu membatasi pembelian barang dengan perputaran rendah seperti kerupuk tertentu, snack kurang laku, dan obat-obatan kelas C. Tanpa adanya perhitungan EOQ dan klasifikasi ABC, keputusan pembelian cenderung subjektif dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara kelancaran pelayanan dan efisiensi biaya. Selanjutnya yaitu ada dampak bila tidak menerapkan manajemen persediaan yang baik. Yang pertama yaitu ada barang kelas A seperti rokok dan minuman berisiko sering mengalami kehabisan stok, sehingga pelanggan tidak mendapatkan barang yang diinginkan dan memilih berbelanja di tempat lain. Yang kedua ada barang kelas C seperti snack tertentu, kerupuk, dan obat-obatan dengan penjualan rendah akan terus menumpuk, meningkatkan risiko kadaluarsa dan kerusakan. Selanjutnya ada modal usaha akan banyak tertahan pada barang yang kurang produktif, sehingga warung kesulitan menambah variasi produk yang sebenarnya lebih dibutuhkan konsumen. Yang keempat ada beban kerja karyawan meningkat karena harus mengelola stok yang tidak efisien, mulai dari penataan ulang hingga pengecekan barang lama. Secara keseluruhan, tanpa manajemen persediaan yang baik, warung Al-Hikmah UBP akan mengalami inefisiensi operasional, penurunan kepuasan pelanggan, serta melemahnya daya saing usaha. Oleh karena itu, penerapan analisis ABC dan EOQ menjadi sangat penting untuk memastikan setiap kelompok barang dikelola secara optimal.
Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis manajemen persediaan pada 9 tabel persediaan tabel 1 sampai di tabel 9 warung Al-Hikmah UBP, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama ada item kritis kelas A. Berdasarkan analisis ABC, item kelas A merupakan barang dengan nilai investasi dan tingkat perputaran tertinggi sehingga bersifat kritis. Item kelas A tersebar pada beberapa tabel antara lain tabel 1 rokok, GF Kaleng, Surya 16, LA, Ice Purple, GF 12, Milk 12. Tabel 2 makanan ada Oreo Bolu, Soft Cake, Sari Gandum, Roma Kelapa, Nabati, dan Akeju. Tabel ketiga ada obat-obatan, komik, pelak angin, kayu putih 30 ml, antangin cair. Tabel 4 ada sampo pembersih lainnya yaitu ada Sunsilk, Pantene, Rinso Bubuk, dan Sunlight. Tabel 8 ada mie dan lainnya, ada Indomie goreng, Indomie soto, mie sedap. Tabel 9 minuman ada pucuk harum, Krantigen, Golda, Fruity. Item-item tersebut menjadi prioritas utama pengendalian persediaan karena sangat memengaruhi kontinuitas penjualan dan kepuasan pelanggan. Lalu selanjutnya ada jumlah optimal pemesanan EOQ, yaitu perhitungan EOQ pada seluruh tabel menunjukkan bahwa jumlah pemesanan optimal untuk item kelas A dan B relatif lebih kecil namun dilakukan lebih sering dibandingkan pola pembelian sebelumnya. Contohnya tabel 1 rokok, Surya 16, dan GF Kaleng, serta tabel 9 minuman, pucuk, dan Krantigen. Penerapan EOQ dapat menekan biaya penyimpanan sekaligus menjaga ketersediaan barang. Yang selanjutnya ada tingkat keamanan persediaan, safety stock. Safety stock diperlukan terutama pada item dengan permintaan tinggi dan risiko keterlambatan pasokan. Berdasarkan tabel persediaan, barang yang memerlukan antara lain rokok, tabel 1 mie instan, tabel 8 minuman kemasan, tabel 9 serta obat-obatan tabel 3 seperti komik dan antingin. Persediaan pengaman ini berfungsi untuk mengantisipasi lonjakan permintaan dan ketidakpastian atau lead time. Yang selanjutnya ada titik pemesanan kembali, yaitu reorder point. Penentuan ROP menjadi sangat penting agar pemesanan dilakukan sebelum persediaan habis. Berdasarkan analisis, ROP perlu diterapkan secara konsisten pada item kelas A, khususnya pada Surya 16 dan GF Kaleng, tabel 1 Indomie, serta pucuk dan Krantigen. Dengan penerapan ROP, risiko kehabisan stok atau stock out dapat diminimalkan. Selanjutnya yaitu ada masalah dan pemborosan yang ditemukan. Dari seluruh tabel persediaan ditemukan pemborosan terutama pada item kelas C dengan tingkat penjualan rendah, antara lain tabel kerupuk dan lainnya. Beberapa jenis kerupuk dengan pemakaian sangat rendah, tabel 6 mix 1 dan tabel 7 mix 2, produk campuran dengan perputaran lambat, tabel 2 makanan, dan tabel 8 mie, beberapa varian tertentu yang jarang terjual. Pemborosan tersebut berupa persediaan berlebih, risiko barang rusak atau kadaluarsa, serta tertahannya modal usaha. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian persediaan berbasis data masih perlu ditingkatkan. Secara keseluruhan, penerapan analisis ABC, EOQ, safety stock, dan reorder point yang didasarkan pada hasil tabel 1 sampai tabel 9 terbukti sangat penting untuk meningkatkan efisiensi persediaan, mengurangi pemborosan, dan menjaga keberlangsungan usaha warung Al-Hikmah UBP. Selanjutnya itu ada saran. Berdasarkan hasil kesimpulan dan permasalahan yang ditemukan dalam pengelolaan persediaan warung Al-Hikmah UBP, maka beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut. Yang pertama, rekomendasi perbaikan sistem persediaan. Yang kedua, ada alternatif penggunaan teknologi. Yang ketiga, ada sistem kontrol persediaan yang dapat diterapkan. Diharapkan warung Al-Hikmah UBP dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi pemborosan persediaan, serta mendukung keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.